Kecamatan Dolong Masigur, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di unit kerja saya. Adapun materi yang saya ambil adalah materi matematika kelas 5 tentang kecepatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Oleh Iqbal, silakan ke depan Iqbal. Di sini nah. Oke. Bagaimana untuk sukses kemarin? Silakan pimpin Iqbal. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. 5. Oke, mantap. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, semua yang kalian ucapkan itu akan dikasih doa dan semoga semuanya sukses. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu bertanya dulu ini kepada anak-anak Ibu. Kira-kira ada yang masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Oke, si Lutfi dulu mewakili ya, nak. Kira-kira Lutfi. Nah, sini dulu nggak apa-apa dekat Ibu biar benar kuat suaranya. Lutfi ingat tidak apa yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa, nak? Tentang apa kata Lutfi? Jarak. Tepuk tangan. Nah, si Lutfi sudah ingat tentang jarak katanya materi pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kira-kira apa rupanya Bu yang mau kita kerjakan?
untuk hari ini sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa di depan? Ada 4. Tujuan kita ada 4. Yang pertama, setelah menyimak PowerPoint, kalian nanti dapat menjelaskan jarak, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan demonstrasi, nanti kita ada praktik di luar kelas, di lapangan. Kalian harus dapat menyimpulkan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan demonstrasi, peserta didik dapat menguraikan cara menghitung kecepatan. Dan terakhir, setelah melakukan demonstrasi, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan tepat. Jadi cukup 4 tujuan, dan semoga nanti waktu kita praktik demonstrasi di luar kelas, anak-anak ibu guru dapat mengetahui mana ya yang disebut dengan kecepatan, mana yang disebut dengan waktu, dan mana yang disebut dengan jarak. Oke, jadi untuk lebih paham, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, ibu mau nanya dulu, bagaimana kalian ke sekolah? Naik kendaraan atau jalan kaki? Siapa yang naik kendaraan? Wah, banyak ya. Oke, hampir semua naik kendaraan ya. Turun tangannya. Siapa yang jalan kaki? Nah, cuman si Bila ini, karena Bila mungkin rumahnya lebih dekat ke sekolah. Nah, bagaimana yang naik kendaraan? Berarti karena rumahnya jauh ya. Jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, makanya naik kendaraan. Oke, kalian tahu nggak yang di kendaraan itu yang ada jarum-jarumnya itu? Itu namanya speedometer. Itulah gunanya untuk melihat kecepatan dari kendaraan yang kalian gunakan untuk ke sekolah. Jadi, nah sekarang Ibu sudah sediakan sebuah video yang kalian simak dulu, yang akan kalian tahu hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Inilah masalah yang berkaitan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah kecepatan. Yuk kita mulai belajar. Pernahkah kamu mendengar istilah kecepatan? Tentu kamu sering pernah kata cepat. Berjalan. Lalu, apa arti dari kecepatan itu? Dapatkah kamu menjelaskannya? Coba kamu simak cerita berikut. Sayano biasa ke sekolah mengendarai sepeda. Jarak rumahnya ke sekolah hanya sekitar 800 meter. Sayano berangkat dari rumah pukul 06.30 dan tiba di sekolah 8 menit kemudian. Suatu ketika Sayano harus membantu ibunya, sehingga ia baru bisa berangkat pukul 06.54. Padahal ia harus tiba di sekolah pukul 7. Jika Sayano bersepeda, maka Sayano akan terlambat. Maka agar tidak terlambat, Sayano minta diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor, Sayano dapat tiba di sekolah pukul 6:58 menit. Pada cerita yang telah kamu simak, kamu dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan sepeda, Sayano dapat menempuh jarak 800 meter selama 8 menit. Kamu juga dapat mengetahui bahwa dengan menggunakan sepeda motor, ayah Sayano dapat menempuh jarak 800 meter selama 4 menit. Maka, kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah untuk menempuh jarak yang sama, sepeda motor mempunyai kecepatan lebih besar daripada sepeda. Kecepatan diartikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Pada permasalahan di atas, kecepatan Sayano dalam bersepeda adalah 800 meter setiap 8 menit.
Maka dapat dikatakan bahwa kecepatan Selmo dalam bersepeda adalah 100 meter setiap menit. Untuk dapat lebih memahami arti satuan kecepatan, perhatikan contoh berikut. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Artinya, dalam waktu 1 jam, mobil tersebut dapat menempuh jarak 75 km. Malik dapat berjalan kaki dengan kecepatan 150 meter per menit. Artinya, Malik dapat berjalan sejauh 150 meter dalam waktu 1 menit. Masih ingatkah kalian cara mengubah satuan waktu dan satuan panjang? Cara mengubah satuan waktu adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk mengubah satuan panjang, kalian dapat menggunakan tanda satuan sebagai berikut. Pernah kalian lihat speedometer seperti pertanyaan ibu yang tadi? Ingat ya, namanya speedometer apa nak? Biasa ada di sepeda motor ataupun mobil. Misalnya kalian diajak naik mobil melewati jalan tol. Siapa yang pernah lewat jalan tol? Iya, hampir semua ya. Oke, turun tangannya. Jadi speedometernya menunjukkan 230 angkanya nak. Kemudian apa maksud 230 itu? Ternyata angka tersebut menunjukkan kecepatan mobil bergerak. Artinya kecepatan mobil kalian adalah 230 km per jam. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan sama dengan apa di atas nak? Jarak. Iya, siapa itu buat suaranya? Jarak dibagi atau banding waktu. Ingat, sesuaikan dengan satuannya. Kalau kilometer sampai milimeter tadi ya. Kalau waktu detik, menit, dan jam. Nah, bisa mengubah satuannya kan? Udah bisa tahu perbedaannya. Ada yang belum tahu? Nanti lanjut, padahal itu pun nggak tahu satuannya. Paham? Oke. Jadi ternyata ini semua sudah kita pelajari. Nah, ibu mau dulu ada yang bantu ibu dulu ke depan untuk mengetahui mana itu tadi kecepatan, jarak, dan waktu. Siapa yang mau jalan-jalan sama ibu? Oke, Dafa bantu ibu. Ayo Dafa, jalan-jalan dulu kita dari sana Dafa. Dari depan sini. Nah, ini aja ya, jangan dikenakan ininya ya. Oke, sampai ke dekat lemari. Berjalan dulu ya Dafa ya. Coba jalan biasa dulu Dafa ke sana. Oke, stop. Balik lagi sama ibu, lari, berlari. Lari tahu kan? Oke, silakan. Iya, mantap. Ngapain tadi si Dafa? Ngapain dia? Berjalan dan berlari. Sudah membantu ibu Dafa. Nah, sekarang ibu tadi kan sudah mensimulasikan temanmu untuk tahu mana itu kecepatan dan bagaimana cara mengerjakan kecepatan itu dengan cara rumus jarak dibagi waktu. Ingat selalu, jarak dibagi waktu. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Maka dari setiap kelompok ini ibu akan memberikan LKPD sebelum kita mendemonstrasikan kecepatan di luar kelas atau tepatnya di lapangan sekolah kita. Nah, nanti pada saat teman-temanmu sedang demonstrasi berlari ya, dengan jarak dari lapangan kita yang sama, kalian bertugas untuk memasukkan berapa tadi waktu yang digunakan oleh temanmu saat berlari. Semua dicatat, nanti jaraknya, namanya siapa yang pertama, tuliskan semua namanya, lalu jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, lalu kecepatannya dihitung di kelas saat diskusi LKPD. Ini dia meterannya.
Paham? Oke, jadi nanti kita perkelompok tampilnya supaya kita benar-benar melihat perhitungan lamanya waktu kita berlari di lapangan. Sudah? Jadi bagi tugas nanti teman-temanmu siapa yang mencatat, memegang stopwatch ataupun mengukur ke lapangan. Sudah? Paham anak ibu guru? Paham, berikan dulu jempolnya tinggi sampai itu. Oke, mantap. Nah, turun. Silakan ketua-ketuanya ambil KPD-nya, nak. Mana ketua ya? Begini Pak Ibu. Oke, silakan ditengok-tengok dulu. Ya, dua ini bersambung ya. Kita sudah semua dapat LKPD. Sudah semua kan? Dan stopwatch. Dah, yang bertugas silakan ambil semua perlengkapannya. Sudah berbaris menurut kelompoknya masih. Di hari yang cerah ini supaya kita sehat ini, mataharinya masih sehat ini. Jadi kalian ingat, tugas kalian adalah mencatat waktu tempuh yang digunakan oleh temanmu untuk mengukur dari ujung lapangan kita ini sampai ujung sana. Oke, jadi bagi tugas siapa yang akan mencatat hasil stopwatch tadi. Oke, bagi tugas ya. Lalu juga lebih semangat. Salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Memang salut lah saya lihat kalian. Yang lain satu ini kelompok, silakan ambil posisinya di sana, dingin-dinginan sana. Ayo, cepat. Nah, sekarang ini adalah para pejuang-pejuang ini ya kan. Jangan karena dia bilang berlari kalian mau cepat-cepat, jadi nggak apa-apa juga. Siapa tahu kalian mau menjadi pemenang. Tapi di sini tidak ada menang, tidak ada kalah. Karena tujuan kita adalah mau mengetahui kecepatan. Oke, siap? Siap. Siap apa? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, jadi ini kelompok 1 sudah dibagi tugasnya. Yang mengukur. Nah, orangnya sudah ada. Oke, sekarang bantu dulu dari sini.
waktunya berapa, masing-masing kasih biar cepat dibantu. Jadi kan lebih cepat selesai. Satu orang hitung satu kecepatan. Nah, punya aku tadi nak berapa? Aku tadi jaraknya berapa, woi? Tuliskan waktunya tadi berapa? Nah, kolom dari kecepatannya sampai kosong. Coba dulu punya Soraya, berapa tadi jarak yang kita tempuh? 15 meter kan? Tulis nanti 15 meter per waktu yang Soraya tunjukkan tadi untuk menempuh 15 meter berapa? 10 detik. Tulislah 10 detik. Nah, disele-selenya aja nak, nanti hasilnya baru di dalam LKP. Oke, 15 meter per 10 detik. Berarti kita cari dulu bagaimana per detiknya Soraya menjangkau 15 meter. Caranya yang pakai rumah pun boleh. 15 dibagi 10. Udah? Cara pertama boleh. Udah 15 bagi 10 bisa? Bisa. Kan? 1 kali 10, 10. Kurangkan 5 kurang 0, 5. Karena tidak bisa 5 bagi 10, maka bantu 0. 50 bagi 10. Ini naik koma tadi karena bantu 0. Nah, 50 bagi 10, 5. Maka 5 kali 10, 50. Dapatlah 1,5 meter per detik. Jadi Soraya punya kecepatan 1,5 meter per detik. Jadi setiap detiknya dan Soraya menempuh 1,5 meter. Inilah cara mengerjakan
Ya, jangan